Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Rahma dan rekan saya Selvi Ayu Panjrika. Kami dari Kukerta Terintegrasi Abdimas Universitas Riau akan menjelaskan tentang makanan pendamping ASI atau MPASI. Apa itu MPASI? Menurut Yesrina tahun 2000, makanan pendamping ASI adalah makanan yang diberikan pada anak usia 6-24 bulan. Peranan makanan tambahan ini sama sekali bukan untuk menggantikan ASI, melainkan untuk melengkapi ASI sampai usia 24 bulan. Sedangkan menurut Utami tahun 2006, makanan pendamping ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi atau anak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Tujuan pemberian MPASI ialah: yang pertama, melengkapi zat gizi ASI yang sudah berkurang. Yang kedua, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai rasa dan bentuk. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bayi untuk mencium, mengunyah, dan menelan makanan. Yang keempat, mencoba adaptasi terhadap makanan yang mengandung kadar energi tinggi. Syarat pemberian MPASI adalah: 1. Diberikan tanpa menghentikan ASI. 2. Bayi umur lebih dari 6 bulan. 3. Diberikan secara bertahap, jumlah dan jenisnya sesuai usia bayi. Dampak pemberian MPASI terlalu dini. Yang pertama, resiko jangka pendek. Pengenalan makanan selain ASI kepada bayi akan menurunkan frekuensi dan intensitas pengisapan bayi, yang akan menyebabkan resiko untuk terjadinya penurunan produksi ASI. Pengenalan serealia dan sayuran-sayuran tertentu dapat mempengaruhi penyerapan zat besi dari ASI, sehingga menyebabkan defisiensi zat besi dan anemia. Risiko diare meningkat karena makanan tambahan tidak seperti ASI. Makanan pengganti ASI sering encer, buburnya berkuah, atau berupa sup karena mudah dimakan oleh bayi. Makanan ini memang membuat lambung penuh, tetapi memberi nutrien lebih sedikit daripada ASI, sehingga kebutuhan gizi atau nutrisi anak tidak terpenuhi. Selanjutnya, resiko jangka panjang. Yang pertama, obesitas. Kelebihan dalam memberikan makanan adalah resiko utama dari pemberian makanan terlalu dini pada bayi. Konsekuensi pada usia-usia selanjutnya adalah kelebihan berat badan ataupun kebiasaan makan yang tidak sehat. Yang kedua, hipertensi. Kandungan natrium dalam ASI yang cukup rendah, kurang lebih 15 mg atau 100 ml. Namun, masukan dari diet bayi dapat meningkatkan drastis jika makanan telah dikenalkan. Konsekuensi kemudian hari akan menyebabkan kebiasaan makan yang memudahkan terjadinya gangguan atau hipertensi. Yang ketiga, arteriosklerosis. Pemberian makanan bayi tanpa memperhatikan bahan yang mengandung tinggi energi dan kaya akan kolesterol serta lemak jenuh. Sebaliknya, kandungan lemak tak jenuh yang rendah dapat menyebabkan terjadinya arteriosklerosis atau penumpukan plak pada pembuluh darah arteri dan penyakit jantung iskemik. Yang keempat, alergi makanan. Belum matangnya sistem kekebalan dari usus pada umur yang dini dapat menyebabkan alergi terhadap makanan. Manifestasi alergi secara klinis meliputi gangguan gastrointestinal, dermatologis, dan gangguan pernapasan, dan sampai terjadi shock anafilaktik. Mulailah memberikan makanan pendamping ASI ketika Anak dapat duduk dengan leher tegak dan mengangkat kepalanya sendiri tanpa memerlukan bantuan. Lalu, anak menunjukkan ketertarikan terhadap makanan, misalnya mencoba meraih makanan yang ada di hadapannya. Selanjutnya, anak menjadi lebih lapar dan tetap menunjukkan tanda lapar seperti gelisah dan tidak tenang walaupun ibu sudah memberikan ASI secara rutin. pedoman pemberian makanan yang sehat. Berdasarkan umur, untuk umur 0-6 bulan hanya diberikan ASI eksklusif. Untuk 6-9 bulan diberikan ASI dan juga makanan lumut. Untuk umur 9-12 bulan diberikan ASI dan juga makanan lembek. Untuk umur 12-24 bulan diberikan ASI dan juga makanan orang dewasa. Dan untuk 24 bulan ke atas diberikan makanan orang dewasa saja. Tahukah Bunda MPASI pertama? MPASI pertama ada dua bentuk. Yang pertama serealia, yang kedua buah. Serealia dapat diberikan kalau bayi kurus. Yang kedua buah. Buah bisa diberikan kalau bobot bayi normal. Sedangkan menurut usia 6-7 bulan, porsi makannya itu 2-3 sendok makan atau setengah mangkok. Frekuensinya 2-3 kali makan
plus 1-2 kali selingan. Makanannya dapat dihaluskan dan disaring, teksturnya lumat dan juga kental. Untuk umur 8-9 bulan, menurut porsinya bisa 1,5 atau 3/4 mangkok. Frekuensinya 3-4 kali makan plus 1-2 kali selingan. Makanan itu bisa dilumatkan. Untuk umur 9-12 bulan, porsinya 3/4 atau sampai 1 mangkok. Frekuensinya 3-4 kali makan plus 1-2 kali selingan. Makanannya bertekstur agak kasar atau nasi dihaluskan sebentar. Lauknya bisa juga dicincang kasar. Ingat ya Bunda, bayi punya preferensi rasa. Coba deh kasih makanan yang baru. Jika bayi tak suka, coba lagi 10-15 kali. Jika dilepeh, belum tentu nggak suka. Bayi lagi belajar memasukkan makanan ke mulut. Jika ada reaksi alergi, maka stop atau hentikan. Lalu beri 3 hari kemudian. Jika ada reaksi lagi, maka konsultasikan ke dokter. Contoh makanan selingan dapat berupa buah, puding, sayur kukus, dan biskuit. Penting, MPASI mengandung 4 bintang, karbohidrat, protein nabati, protein hewani, dan juga serat. Ganti menu untuk tiap 3 hari kalau memungkinkan. Beri bertahap dan sedikit-sedikit. Kalau ada indikasi tertentu dan atas saran dokter, MPASI bisa diberi sebelum umur 6 bulan. Contoh menu MPASI. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat bisa didapat dari nasi, kentang, ubi, pasta, dan lain-lain. Yang kedua, protein. Diutamakan protein hewani seperti daging sapi, ayam, ikan, hati ayam atau sapi, dan lain-lain. Yang ketiga, buah dan sayur. Sifatnya hanya perkenalan, jadi hanya diberikan sedikit seperti wortel, brokoli, alpukat, dan buah naga. Yang keempat, lemak tambahan. Diutamakan protein hewani seperti daging sapi, ayam, ikan, hati ayam atau sapi, dan lain-lain. Baiklah, sekian materi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.